In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Kenapa lo ketawa? Udah gak maksud. Welcome back to I Think Podcast. Ngelanjutin yang kemarin kita sempat rekaman take. Kita ngomong bahwa nggak semua orang itu harus masuk di dunia bisnis. Bener nggak kalau menurut pada? Ya, Benar. benar. Singkat padat. Ya, tadi yang Terima kasih. yang kemarin kita lagi omongin itu yang banyak orang persepsi yang banyak ngomong kayak kamu harus udah mulai bisnis, Ya. terus jangan jadi kasarnya budak korporat, jangan lama-lama kerja di kantor, buka bisnis sendiri dan lain-lain. Betul. Dan kita terakhir ngomong adalah kalau misalkan kita nggak setuju dengan stigma itu ya. Kalau gue nggak setuju adalah gini. Sempat gue ngobrol sama Abel juga adalah gini. Setiap orang itu punya karakter masing-masing dan tidak bisa dipaksakan untuk lu ada stay di satu titik ini. Betul. Ya, Iya kan? iya seperti yang gue bilang tadi, kayak kalau misalkan lu gimana ya, lu harus timbang aja sebenarnya lu di mana sih. Iya. Kita sendiri, gue di sini ngomong nggak cuman kayak lu pada yang lagi nonton podcast ini atau dengan podcast ini, tapi gue pribadi pun di sini Abel meninggal pun kita juga berusaha untuk tahu bahwa kita tuh di mana. Kita menimbang-nimbang juga. Lu belum kebuka juga tuh guys. Botak. Gue ngomong sak. Nah, emang kita kalau bikin podcast udah materinya aja serius tetap nggak jadi ya. Nggak, maksudnya kita udah nimbang-nimbang pun aja. Gini, ada kemarin cuplikan yang gue sempet ngobrol sama Abel, ada gini. Kalau lu pada nggak punya mental, atau bukan nggak punya mental ya, tapi Kasar ngomongnya. Nggak punya gimana ya? aduh jadi panik kan gue. Nggak apa? Karakter lu lah. Karakter lu itu tidak kuat di bawah under pressure. Di bawah apa? Lu nggak kuat under pressure. Lu masih apa? Make decisions based on emotion. Yes. Lu sensitif. Jangan harap, Iya. bukan jangan harap, tapi disarankan bahwa lu belum tentu cocok di dunia bisnis. Betul. Sebenarnya yang kayak sekarang itu, zaman sekarang banyak stigma di mana kayak, oh, lu habis sekolah, lu cari pengalaman di sebuah perusahaan, habis itu lu mulai bisnis. Nah, ya orang tua gue juga gitu. Itu kan sebenarnya nggak bisa dibilang itu cara yang benar juga. Soalnya hidup nggak ada rumusnya, ya kan? Nah, itu hal juga yang sering gua nggak tahu sih. Maksudnya gini, orang tua gue juga sempat ngomong seperti itu dan gue bilang gini, bisnis itu it's not about the money aja. Lu bikin bisnis itu bukan berarti pada saat lu punya duit bisnis lu jadi. Betul. Sama aja kayak orang kerja. Untuk orang mahir, misalnya saya contoh kayak tadi sebelum kita rekaman kita ngomong masalah gamer segala macam, mereka butuh latihan, mereka butuh terbiasa, dan mereka butuh pengalaman. Gak selamanya bahwa lu bikin bisnis pada saat lu punya modal tuh jadi, enggak gitu menurut gua. Dan nggak juga stigmanya kalau misalkan kamu kita atau kalian jadi pebisnis juga lebih kaya daripada orang yang kerja di kantor juga. Itu very wrong kalau ngomong kayak gitu. belum tentu, karena belum tentu banyak banget orang yang kerja kantoran jadi sangat-sangat sukses lah. Orang yang di kantor kerja bisa 200-300 juta juga ada gajinya. Iya, Iya, makanya. Bisa ada. Jadi Sebulan yang puluhan juta, ratusan juta tuh ada sebenarnya. iya, jadi maksudnya gini, pada saat kalian atau misalkan kita ngomong bahwa lu masuk bisnis akan lebih sukses atau lebih enak, punya time freedom atau segala macam, lu masuk dunia bisnis pun lu masih harus tetap berusaha. Betul, Lu harusnya kita bisnis itu pasti punya pesaing, kita pasti punya kompetitor. Nah, lu kalau di kantor ya pasti punya kompetitor juga untuk sampai di titik atas. Bisnis pun juga sama menurut gua. Jadi ibaratnya Iya. kayak Kamu jadi pegang-pegang. maaf. Jadi maksudnya intinya adalah kalau misalkan kita either pembisnis atau kerja di kantor itu bukan menentukan sukses atau financial freedom atau time freedom, cuman lebih Betul. ke cocok-cocokan working style-nya kayak gimana. Dengan karakter lu sendiri.
Itu loh maksud gue adalah nggak selamanya, maksudnya kayak banyak banget, sering banget gue nonton kayak dapat kayak video-video orang dimotivasi segala macam kayak oh ya lo harus bisnis, lo harus punya motivasi tinggi, motivasi tinggi, motivasi tinggi. Menurut gue orang yang kerja itu udah motivasi tinggi banget menurut gue. Lu untuk bangun setiap hari di itu jam dia. yang sama, Di jam yang sama, duduk yang sama, masalah yang sama, ngadepin bos yang nyebelin. Iya, Ulang jadi besok ulang lagi. nyambung yang kayak tadi Abel bilang juga bahwa iya tapi kan kalau misal kerja kan kita disuruh-suruh, kita bakal ketemu sama atasan kita yang nyebelin. Kalau kita punya bisnis kita bisa atur bisnis kita. Menurut gua ini nggak tahu kalau dari pengalaman lu pada ya, kalau lu punya bos yang nyebelin setidaknya itu cuma satu. Bener nggak? Kalau lu bisnis Lu punya klien, lu punya customer, Itu satu lu nggak bakal bisa ngelawan dia, ya betul. ya kan? Kedua, kalau lu punya customer satu udah pasti nggak mungkin sukses bisnis lo. Betul. Berarti banyak. Lu ngadepin kalau satu aja di kantor bilang lu udah capek, kita punya klien itu jauh lebih banyak dan jauh lebih pusing sebenarnya. Betul. Jadi berarti yang dipusingin tuh beda. Kalau misalkan di kantor kan pusing deadline, pusing meeting, pusing atur waktu, pusing ibaratnya kayak hal-halnya itu udah set, cuman pusing organizingnya. Yes. Kalau misalkan di bisnis atau di usaha kan yang dipusingin adalah kalau misalkan gua hari ini nggak sukses, gua besok nggak makan. Nah itu titik permasalahannya. Pada saat mana, makanya menurut gua adalah lu pada semua yang kerja di kantor, kalau lu bilang pusing sama deadline, lu pusing dengan kegiatan lu, menurut gua lu tuh udah lebih enak jauh daripada kita di bisnis. Kenapa? Awal-awalnya iya. Iya. Ya. Mau awal atau gini, mau awal atau lanjut, Iya, menurut gua lebih enak gak sih? Enggak, semuanya sebenarnya ada struggle. Semuanya struggle, tapi Semua menurut gue kalau misalkan lu kerja di suatu perusahaan, lu punya deadline, jelas lu tuh tanpa ibarat kata lu punya deadline dari atas, lu tuh harus sampai lu kerjakan. Iya benar. Cuman Ya kan? ibaratnya kayak itu. Kita bisnis Ya apa? ya you win some you lose some lah, dimana kalau misalkan lu yang lu kejar adalah freedom di bisnis, Ya. tapi lu harus sacrifice stress. Tapi awal-awalnya Yes. dakdik dulu. Iya. Oh gila. Yang lu kejar, yang lu dapat adalah freedom, yang lu dapat adalah mungkin nanti ke depannya uang yang lumayan, tapi yang lu sacrifice adalah jam kerja yang tidak pasti, stres, ngadepin orang. Jadi kayak bukan berarti bisnis adalah suatu hal yang lebih enak daripada kantoran. Enggak, kalau misalkan karakter lu cocok di kantor, ya lu bisa berkembang pesat di kantor. Karena sebanding nggak sih, lu bilang, menurut gue ya, sebanding pada saat apa yang lu dapat secara finansial, itu akan menurut gue akan sebanding dengan kerja keras lu juga. Gua nggak tahu kenapa gua pribadi ya, gua bukan nggak suka, tapi gua agak rasa kayak sayang banget ya ada orang tuh yang selalu ngomong kayak lu mau nggak sih dapat penghasilan lebih dengan santai, lu mau nggak sih kerjaan santai, kerjaannya santai banget tapi dapat duit banyak, let's say bisa. Itu nggak ada. Iya. Itu cuma dia menjual doang. Nih atau nggak gini, gue nanya sama orang yang pernah belajar nih, lu kan sempat belajar saham kan? Apakah sampai seenak itu? Enggak ya, sama aja. Iya kan? Sama aja. Nggak sama. Malah di saham, malah kalau misalkan kita main-main kayak gitu, kayaknya lebih lama Dan tidak seindah seperti apa yang dilihat bahwa kalau misalkan ada orang udah lihat kayak gila nih orang main saham udah kaya raya, itu karena dia mulainya udah masukin duitnya banyak. Dan udah lama. Betul. Udah lama. Gue nggak tahu lu main saham bener nggak sih, banyak orang atau beberapa orang yang selalu ngomong, oh lu lihat deh Warren Buffett itu bisa sukses dan kaya dan hidupnya bisa tenang karena dari saham. Nah mati gue itu Warren Buffett. dan dia pun ngomong kan yang kayak Iya, dia bilang ya. Lu kalau orang itu kalau misalkan lu mau kaya itu nggak main stok, karena lu kalau main stok lu kayaknya lama. Iya, dia ditanya kan kayak waktu itu dia di interview. Itu dia yang ngomong. Dia di interview terus dia ditanya. Kok tidak pernah dikutip. Dia waktu itu di interview terus dia ditanya, dia dibilang kayak Warren, your tactics are simple. Why don't people just follow your tactics? Terus si Warren bilang, because nobody wants to get rich slow. Ibaratnya gini loh, kayak yang gue pelajarin ada kalau misalkan kita Anda bertolak belakang sekali loh dengan apa yang sering muncul tentang saham. Memang, masalahnya gitu. Ibaratnya kayak Kutipan kata Anda berbeda sekali. Kalau misalkan kita main saham, let's say kalau waktu itu gue belajarnya itu forex ya. Kalau misalkan kita main di foreign exchange, kita main misalkan duit yang kita masukin, perkembangan setiap
bulan, let's say itu udah banter-banternya lu kayak yang bisa dibilang successful itu 10% lah. Dengan modal awal yang lu mulai. Dan ibaratnya kalau misalkan kita mau kaya dari nol di saham, otomatis duit yang kita masukin di awal lebih dikit kan? Ya, which is 10%-nya lebih dikit lagi dong. Berarti berkembangnya lambat dong. Kalau misalkan mau langsung masuk duit banyak, kalau misalkan kita mau bikin duit banyak, masukinnya pun juga harus banyak. Tapi kan ada yang dibilang bahwa nggak apa-apa dari kecil-kecil dulu, yang penting kita tuh berusaha. Nah makanya banyak akan orang juga ngomong gue bukan nggak jago banget saham ya, cuma maksudnya kayak karena waktu gue belajar orang-orang yang emang udah professional traders pun juga ngomong kalau lu mulai di awal mulai awal-awal saham, jangan jadiin saham sebagai main income lu. Gue nggak tahu kenapa. Maksudnya gini, gue ngomong sama lo, lu bisa nyampe sesuatu, itu suatu hal yang amat sangat berbanding terbalik dengan apa yang ada sekarang di masyarakat kan? Iya. Tapi memang ini dikutip juga dan disebut sama pakar-pakar saham dan bilang kalau lu mulai dari kecil jangan jadiin trading sebagai full time job lu. Kenapa kutipan mereka nggak naik? Kan mereka jualan. Bukan kalau gue bilang. Kan di Indonesia itu orang itu demen mendengar seseorang itu easy money. Ya semua orang juga kayak gitu, tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Kalau misalkan jadi kalau dengar yang agak ribet gitu kayak males gitu. Kalau yang bodoh sebenarnya bukan dia yang jualan. Jadi lu yang mau ngikutin, nah itu bodoh namanya. Iya, berarti kalau misalnya lu dia jualan, dia pinter. Dia tahu gimana narik orang kan. Masalahnya waduh, ini bisa nih, cepat. Gue masukin duit sama dia. Kan dia nggak masukin modal, tapi dia dapat komisi. Berarti orang-orang dia nggak masukin apa-apa, dapat duit orang lagi. Belum kalau itu orang tradingnya langsung salah tuh duit ludes. Iya, duit ludes. Yang rugi siapa? Karena secara statistik. Dia aja enggak. Karena secara statistik itu account pertama orang trading itu kemungkinan besar akan hilang. Karena gini. Berarti bisa dikatakan bahwa siapapun orang yang di sini ya yang melakukan penjualan, baik itu melalui apapun channel dari online atau segala macam pun sebagai pembicara atau apapun, mereka nggak salah sebenarnya berarti. Nggak salah lah. Karena mereka jualan. Iya. Nggak salah. Mereka jualan jasa mereka. Karena ibarat kata mereka hanya mempackaging diri mereka baik, sukses dan segala macam. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah informasi dengan baik dan bijak berarti. Betul. Iya. Mereka nggak salah, informasi yang mereka sebut juga sih. Juga nggak bohong, ibaratnya iya lu dia juga dapat duit banyak kalau lu masukin duitnya juga banyak. Dia juga nggak nipu lu cuma-cuma. Kalau misalkan lu untung di saham, dia dapat komisi, dia dapat uang. Tapi kalau dia rugi, uangnya hilang. Uang lu yang hilang, uang dia mah nggak hilang. Oke, ya. Nah itu gue dulu sempat berpikir bahwa ada kesalahan menurut gue pada saat orang melakukan hal itu kan kayak janji-janji doang kan, janji manis kan. Kasian orang-orang itu yang udah masukin duit dan hilang jadi banyak. Betul. Tapi setelah gue pikir-pikir nggak salah itu orang. Nggak salah, dia kan jualan jasa. Dia cerdas. Dia cerdas. Bagaimana menipu dengan cantik? Sebenarnya enggak, lebih ke kayak dia nggak menipu. Tapi dia menawarkan jasa di bidang yang dia paham. Yang dia paham, tapi bidangnya adalah bidang yang sorry to say a bit gambling sebenarnya. Atau gue bisa katakan gini, mereka nggak nipu, tapi yang salah adalah orang yang ikut nggak nanya detail. Betul. Jadi dia kalau ditanya mungkin jawab, tapi karena lu pada semua nggak nanya dan lu berfokus kepada keuntungan, ya dia wajar dia nggak ngomong. Dia juga nggak mungkin nipu. Soalnya kalau duit lu masuk 100 juta, terus lu untung jadi 200 juta, dia kan dapat komisi. Kalau duit lu hilang, dia nggak dapat apa-apa. Tapi lu nggak dapat apa-apa plus hilang 100 juta. Nggak apa-apa lah, namanya juga belajar. Oh iya, namanya. Paling gitu kan. Ya nggak apa-apa, namanya belajar. Kamu tuh harus semangat. Gitu. Dulu tuh gue kesel banget sama orang kayak gitu. Tapi setelah berbicara sama kalian, kayaknya dia nggak salah. Dia cerdas. Yang salah Anda sebenarnya. Yang salah adalah orang yang ikut dan belajar private segala macam, dan kalau misalkan duitnya loss dibilang bahwa ya ini namanya belajar. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Kalau belajar nggak bisa dibilang salah.
Tuh kan lebih banyak, iya benar juga. Kalau dia udah melakukannya dengan step by step yang benar, which is dengan belajar, dia nggak salah. Dia nggak Berarti salah. pengalaman. Oh, gila ngelesnya kayak bajai. Pengalaman, kegagalan, mantap. Ya, tapi maksudnya memang begitu. Kalau misalkan dari dengan cara yang ibaratnya kalau misalkan orang-orang yang kita training kayak waktu itu gue ngambil course dan lain-lain, mereka juga ngajarin kalau misalkan lu mau mulai trading itu jangan masukin duit lu banyak-banyak. Ini kenapa kita jadi ngomongin saham ya? Iya benar juga. Iya, jadi saham. Perbandingan orang kerja kantor sama orang yang bisnis jadi ngomongin saham. Tapi udah setengah kalimat jadi tengah. Jadi kalau Ada obrolan dibatasi. jadi Malah broker saham kita maki-maki dari tadi, kenapa ya? ya, tapi bener ya kalau misalkan kita mau masuk itu, malah mereka itu rekomend kayak oke, kalau misalkan lu emang mau mulai, lu masukin 10% dari duit yang lu udah punya sekarang. Ibaratnya itu ibaratnya karena mulai awal itu akan ada kemungkinan yang cukup besar untuk lu rugi, seenggaknya lu nggak ruginya nggak yang benar-benar ngerugiin sampai lu nggak bisa hidup, ngerti nggak? I know, gue udah maksud gini, pada saat sekarang kalau makanya tadi nyambung dari Abel kenapa ngomongin saham segala macam. Sebenarnya yang terjadi di masyarakat sekarang adalah kenapa banyak orang yang dibilang bahwa lu harus cepat-cepat keluar dari kantor, lu harus cepat-cepat keluar dari zona nyaman lu akhirnya harus investasi, lu harus main saham. Karena gue nggak tahu di luar, makanya ini mungkin dari pengalaman juga. Apakah di luar sama? Di Indonesia gue lihat adalah orang itu pengen cepet aja udah, yang gampang, mudah didengerin tanpa diolah. Ya, nggak mungkin, orang kan nggak mungkin suka denger kayak gini deh. Lu kalau misalkan mau beli rumah, lu mau denger rumahnya bagus, areanya bagus, lokasinya bagus, interiornya bagus. Lu nggak mau denger kayak pajaknya mahal, uang listriknya mahal, ada biaya maintenance, biaya security. Lu kan nggak mau denger. Dan itu yang dimanfaatkan orang-orang itu untuk, ya balik lagi dalam penjualan, dalam apapun, bahwa konsumen itu ingin seperti itu. Dan dimanfaatkan dengan cara semudah seperti itu berarti. Nggak salah, karena nggak mungkin mereka nawarin produknya tapi ngasih taunya yang jelek-jelek kan. Iya, nggak salah sih jadinya ya. Karena balik lagi ke point of view dari orangnya masing-masing. Dari yang kayak kalian bahwa sebagai karyawan atau sebagai kerja di perusahaan, sehingga akhirnya menganggap bahwa pekerjaan kalian di perusahaan itu menjadi salah. Nggak ada Karena yang di packaging adalah di luar itu tuh semuanya indah, tanpa kalian tanya bahwa di dalamnya tuh hancurnya, bobroknya itu kayak gimana. Iya. Kayak di bisnis kan orang selama ini kan Nggak ada packaging uang bahwa masuk, tahun-tahun pertama iya, keluar aja. iya, semua orang kan Iya, masukin duit siap rugi. Siap rugi. itu yang nggak pernah bukan nggak pernah dibuka, gua nggak tahu ya. Maksudnya itu hal yang jarang dimention. Iya. Jarang dimention pada saat lu masuk di bisnis. Seperti kayak lu di kerja, lu tinggal interview, kalau lu emang diterima bulan depan lu udah bisa dapat langsung gaji. Iya. Di Bulan lagi. tiap bulan pasti sama. Nggak mungkin kayak bos tuh tiba-tiba potong-potong nggak jelas. Iya, paling the only way it can go itu up kan. Yes, lu nggak mungkin ada turun lah. Kecuali emang lu buat kesalahan di perusahaan ya. Iya, kecuali pandemi kayak gini turun ya. Iya, kecuali pandemi aja itu lu pada turun, bisnis itu bahkan bisa yang minus. Iya benar. Mending cuma minus tutup. Tutup, lu bayangin brand-brand kelas atas aja itu tuh udah pada pusing. Makanya gue kadang-kadang suka ngomong kayak bersyukurlah kalian pada saat ini yang masih punya pekerjaan. Itu. Kalian masih ada di dalam perusahaan dan perusahaan masih menggaji kalian. Walaupun mungkin digaji 30% atau 50%, kalian masih amat sangat beruntung menurut gue. Daripada kita nih yang di atas mungkin kayak dilihat kayak, oh gila ya ownernya kalau punya bisnis kesannya di atas hidup enak. Enggak, kita tuh bukan hidup enak, kita lagi tidak memelihatkan kalau kita lagi stres aja depan kalian. Iya sih benar. Cuma ya gitu, stigmanya bukan yang kayak lu sekolah habis itu lu kerja di kantor, habis itu lu mulai bisnis. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, jalan orang beda-beda. Jalan orang beda-beda, hidup nggak ada rumusnya kan? Hidup tuh nggak ada rumusnya. Jadi lu pada sukses nggak ada rumusnya. Sukses juga nggak ada rumusnya, sehingga lu tidak bisa kita mendengarkan orang lain bahwa lu harus ada di kiri atau di kanan, lu ada di depan, di belakang. Lu ikutin passion lu ikutin karakter lu. Balik lagi seperti kalau kayak Abel tadi bilang di awal bahwa seperti kayak lu harus punya mental dulu. Mental seperti kayak ya lu harus kuat under pressure, lu nggak sensitif, lu ngambil keputusan nggak pakai emosional. Ya mungkin bisa dipertimbangkan bahwa mungkin lu kurang cocok. Karena menurut gue dari 3 hal ini nggak ada yang bisa dilatih kan. Mungkin
Kalau lu di bisnis knowledge, misalkan contoh kayak Nigel pengen belajar saham, ada knowledge-nya, akhirnya lu bisa mengetahui saham seperti apa. Abel punya bisnis properti, dia belajar properti bisa apa. Tapi menurut gua kayak sensitivitas, lalu emotional, susah menurut gua. Bukan nggak bisa ya, sulit untuk dirubah. Tapi kalau masalah knowledge, lu dengan easy lu bisa lihat dari YouTube, lu bisa ikut webinar, lu ikut seminar, itu bisa. Berubahnya cepat, pasti. Cuma kalau karakter susah. Karakter tuh susah ya, bukan kita bilang nggak bisa ya. Iya, susah. Susah, itu takes time untuk lu sampai di titik kayak, oh ya ternyata kalau nanganin stres seperti ini, dibawa under pressure seperti ini. Apalagi kita bisnis itu ya, tadi kayak Nigel juga bilang bahwa kita nggak punya ide, kita gagal, besok nggak tahu makan apa. Tapi maksudnya yang diomongin karakter itu bukan berarti maksudnya karakter pembisnis lebih bagus dari karakter yang kerja kantor. Cuman maksudnya karakter yang berbeda. Karakter ya. Soalnya kalau karakter kayak kita dimasukin ke kantor, mampus kita. Mampus. Kita nggak bisa berfungsi di dalam kantor. Iya. 1 bulan dipecat kayaknya. Gua iya benar. Iya benar. Makanya balik lagi, kenapa karakter nggak bisa dilatih? Makanya sebaliknya pun juga ya, yang kayak tadi Nigel bilang, kita bertiga ditaruh di kantor atau bahkan mungkin ditaruh di posisi yang kalian sekarang, kayak kita mungkin nggak bisa kerja sebagus kayak orang-orang di kantor nggak sih? Iya, nggak bisa function pasti. Gue kerja di kantor yang di tower kayaknya 6 bulan lompat. Asli stres. Seriously, gue ngeliat adik gue kerja segala macam, gue ngeliat dia stres. Gue ya, Iya. gue stres. Jadi gue mikir kayak, gue kalau di posisi dia juga mungkin gue nggak kuat. Gue baru kerja gue waktu itu baru magang di perusahaan kantor yang benar-benar formal aja, baru sebulan punggung gue langsung encok. Duduk di bangku. Iya. 9 to 5 ya. Iya. Baru sebulan loh langsung encok gue. Apalagi kita yang rumahnya agak masih pinggirnya Jakarta kan? Iya. Oh, gue setiap hari berangkat jam 4:30. Iya, gue berangkat jam 4:30, jam 5, nyampe 5:30, tidur di mobil dulu. Iya, tidur di mobil, bangun ke atas. Iya. Kalau ada gym yang buka waktu itu nge-gym dulu, baru tidur lagi di mobil, baru ke atas. Pulang nggak mungkin di bawah jam 8 jam 9. Nggak mungkin. Makanya kalau misalkan orang-orang itu membuka pola pikir orang-orang bekerja bahwa dengan waktu yang lu buang itu banyak, terus habis itu dengan apa yang lu berikan perusahaan itu banyak dan nggak sebanding dengan apa yang lu dapat, coba deh lu tanya sama orang pembisnis, apakah emang sebanding juga apa yang kita keluarkan. Kadang-kadang juga effort kita di awal tuh nggak sebanding dengan apa yang kita dapat di tahun pertama, tahun kedua. Pasti, malah kalau misalkan apapun yang kita masukin duitnya, pasti awal-awal zong dulu. Pasti sedih dulu. Pasti zong. Sedih, gila. Bahkan kalau awal-awal tuh udah masuk duit pun aja kadang-kadang itu cuma buat nutup operasional doang. Kita yang sendiri juga masih belum dapat masuk. Iya. Belum dapat masuk. Cuman kan orang selama ini berpikir bahwa punya image kalau pembisnis tuh kaya, pembisnis tuh enak, lo bisa hidup enak di situ, keluarga lo bisa hidupnya juga kemana aja bisa. Nggak gitu. Sebaliknya kalau bisa gue bilang kayak lo pada juga kalau ngeliat direktur perusahaan juga hidup dia juga enak. Iya. Lo jangan bandingin hidup lo sama pembisnis yang di atas yang nggak apple to apple. Iya benar. Nggak nyambung pembandingan lo. Ya lo pasti ngeliat pembisnis pasti ya enak. Tapi kalau lo bandingin kayak lo kerja 5 tahun sama orang bisnis yang 5 tahun, struggle-nya pasti sama menurut gue. Iya. Malah mungkin kalau kerja 5 tahun udah lebih untuk yang kerja kantoran udah lebih settled lah ya. 5 Iya. tahun. Kalau pembisnis mungkin 5 tahun ya 2,5 tahunnya stres lah. Curhat ya, Pak. 2,5 tahunnya stres. Iya, kayak gitu karena ya kita ngalamin lah, semua kita bangun bisnis nggak semudah kayak kalian pikir bahwa resiko kita banyak, apa yang harus kita pikirkan banyak. Jadi buat yang masih mungkin kalau terakhir ini gue tutup, nggak tahu nih nanti dari Abel sama Nigel ngasih pendapat apa. Terakhir yang gue mau tutup adalah buat kalian yang masih muda, bukan berarti kalian itu harus masuk ke dunia bisnis. Coba kalian tahu karakter kalian seperti apa. Kalian juga harus tahu bahwa emang mental bekerjanya seperti apa. Nggak harus dipaksakan nggak harus dipaksakan di dunia bisnis, karena pada saat lu melihat, gue percaya di satu bidang apapun itu, mau bisnis, mau bekerja di industri apapun, lu lihat top of the top lu kayak gimana. Dan gue rasa juga kalau lu ngeliat top of the topnya juga seperti apa, hidupnya mereka juga akan enak juga, dan mereka butuh perjuangan sampai di titik itu. Sama di dunia bisnis, menurut gue sih seperti itu. Nggak tahu kalau dari kalian berdua seperti apa. Harus tahu karakternya kayak gimana, mau jadi bisnis, mau kerja di kantor, mau jadi atlet e-sports, terserah lu. Kalau lu itu malah gamer-gamer kaya. Iya. Iya makanya
Jadi ya hidup nggak ada rumusnya, udah itu aja sih intinya. Hidup gak ada rumusnya. Hidup nggak ada rumusnya. Lu Lu mau sukses jadi- juga nggak ada blueprintnya. Kalau misalkan mau dibilang dapat duit gampang, main game juga nggak gampang. Iya. Lu jadi gamer profesional. Gua bisa main gampang. game. Bener. Tapi gue kalau lawan gamer profesional jadi sampah gue. Iya. Dikatain noob. Lu udah Iya. kayak main game gampang, lu mau main game jadi duit susah. Iya. Bener, jadi apapun tuh susah. Lu pada mungkin kalau ngeliat kayak atlet-atlet bulu tangkis enak kayak sekali tanding lu setiap satu negara menang 200 juta kayak Kevin Sanjaya, orang lihat kayak enak banget dia bisa sebulan bisa dapat berapa. Lu lihat perjuangan Kevin Sanjaya sampai jago bisa ngalahin orang di seluruh dunia tuh kayak gimana caranya. Lu nggak tahu pergelangan tangannya kesleo berapa kali. Lu nggak tahu itu, ya kan? Iya. Lu gamers segala macam enak jadi gamers ya, penghasilan besar segala macam. Lu nggak tahu dia mata di depan layar tuh Nggak tahu udah julingnya. ya kan, lu kan nggak tahu gitu loh perjuangan mereka seperti apa. Sama aja kayak kita di dunia bisnis, kita balik ke dunia bisnis, lu nggak akan pernah tahu kita di dunia bisnis tuh matinya kayak gimana. Jadi lu jangan pernah membandingkan pada saat posisi mungkin kayak bisnis settle sama lu baru kerja 3 atau 4 tahun di perusahaan. Ya lu akan ngeliat kayak hidup yang bisnis lebih enak. Tapi lu harus catat pada saat lu pindah zona dari kerja ke bisnis, lu akan mulai dari nol lagi di bisnis. Lu nggak akan bisa lihat bahwa orang yang hidup enak segala macam, nggak akan. Percayalah, trust me. Apalagi dengan kondisi kayak gini, kondisi yang kita pandemik tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa gini, stres parah, stressful sebenarnya, stressful. Ya, kenali aja karakter masing-masing. Kenali karakter masing-masing mungkin. Thank you Abel sama Nigel udah datang hari ini. Mungkin gue tutup hari ini. Enggak, bukan. Gila. Udah malam udah jahit. Ngantuk banget bro, parah ini bro. Nggak, lu udah agak teler-teler ngantuk gitu. Nggak perlu ditutup. Ini mungkin mau gue tutup biar beres. Ya udah, setengah 12. Ini emang Setengah 12 pemirsa. Nah ini, Nah, jadi ini. bisnismen kayak begini. Kita Jadi udah Kalian tidur, kita masih bekerja. Makanya tolong kalian mendukung bisnis-bisnis kami bagi yang tinggal di Cibubur ya. Nggak, mungkin gue tutup dengan apa yang seperti kayak tadi Abel bilang bahwa kita semua harus tahu karakter kita seperti apa. Kita harus tahu juga bahwa kita cocoknya di mana. Timbang-timbang lah kiri kanan bahwa setiap apapun yang kita lakukan baik di bisnis, di pekerjaan atau apapun itu punya sisi positif dan negatifnya. Nah, kalian tinggal mengukur bahwa kalian cocoknya mix and match-nya di mana. Jadi nggak selamanya kalian harus cocok di dunia bisnis. Mungkin itu, terima kasih semuanya teman-teman saya hari ini udah datang dan bercanda bersama Sama-sama. kita semua di sini. So, terima kasih semuanya. Thank you.